Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur alhamdulillah atas limpahan nikmat dari Allah, dan tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidaklah sahabat menemukan video ini terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat selalu ada dalam ridho Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman, berlomba meraih surga dan ampunan Allah Ta'ala. Jangan menunggu usia tua dan dosa menumpuk. Ampunan Allah itu nyata. Jangan pernah merasa putus asa dari ampunan Allah Ta'ala. Apakah kamu sangat berdosa dan merasa Allah Ta'ala tidak akan mengampunimu? Apakah kamu punya kesalahan yang sangat besar sehingga merasa Allah Ta'ala tidak mau memaafkanmu? Apakah kamu telah melakukan banyak kemaksiatan sehingga merasa pintu surga sudah tertutup bagimu? Ketahuilah, semua manusia tidak pernah luput dari khilaf dan dosa, termasuk kita. Ketika kita menyadari begitu banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, seringkali muncul pikiran bahwa surga itu tidak pantas lagi untuk kita pijak. Tentu pemikiran seperti ini amat salah. Jangan pernah merasa putus asa. Ingat, sebesar apapun kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, bahkan sampai seluas langit dan bumi, percayalah, ampunan Allah Ta'ala itu tetap ada bagi hambanya yang mau bertaubat dan memohon ampunan atas kesalahan yang telah ia lakukan. Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran 133. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi. Ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih yang berbunyi, wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni apa yang telah kamu lakukan. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Betapa besar rahmat Allah Ta'ala bagi hambanya yang mau bertaubat, memohon dan mengharap ampunan darinya. Karena dengan taubat terhapuslah dosa yang pernah kita lakukan. Tentu taubat yang kita lakukan adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jangan sampai di kelak kemudian hari ulangi kembali kesalahan yang sama, atau dalam istilah lain kita masuk ke dalam lubang yang sama. Program seorang muslim yang paling urgent sepanjang hidupnya adalah berlomba untuk meraih surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan tersebut akan semakin penting dan mendesak seiring dengan bertambahnya usia atau seiring dengan berkurangnya sisa umur yang akan dijalaninya di dunia yang fana ini. Program tersebut akan semakin penting lagi bagi mereka yang selama ini telah bergelimang dalam dosa dan maksiat, kurang taat atau jarang beribadah. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung berfirman, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat tersebut secara eksplisit memerintahkan bahwa untuk meraih makfirah Allah atau ampunan Allah dan meraih surga itu harus serius dan sungguh-sungguh. Sebagaimana dalam sebuah perlombaan, tidak ada peserta sebuah lomba yang ingin memperoleh kejuaraan terjun ke ajang perlombaan tanpa kesungguhan, apalagi dalam ajang perlombaan yang sangat prestisius yang akan menentukan nasib kita di akhirat yang abadi. Apakah nanti kita akan memperoleh piala kenikmatan tak terhingga
atau piala kenistaan yang tiada tara? Sejalan dengan perintah berlomba dalam Al-Quran itu, banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi umat Islam agar berlomba dalam berbagai hal. 1. Tentang perintah untuk sholat isya dan subuh di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya berjamaah di masjid walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Beliau juga bersabda, ada 3 perkara yang seandainya semua orang mengetahui apa yang ada di dalamnya, tentu mereka akan lari seperti unta untuk memburunya. Ketiganya adalah azan, shaf atau barisan pertama, dan berangkat sholat Jumat lebih awal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Beliau juga bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sebagian sahabatnya yang tak hendak maju ke shaf pertama, maka beliau pun bersabda, ke shaf pertama, maka beliau pun bersabda, majulah dan ikutilah saya, dan orang-orang yang di belakangmu harus mengikutimu pula. Suatu kaum yang suka di belakang itu akan dibelakangkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim, Nasyai, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pada ayat 148 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh kita untuk berlomba dalam kebaikan. Penggalan ayat yang berbunyi, fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Demikian populer di kalangan kaum muslimin, bahkan menjadi slogan salah satu ormas Islam besar di tanah air. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentu saja berlomba dalam kebajikan guna meraih surga dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja dalam hal ibadah mahdhoh, yakni ibadah yang bersifat individual seperti yang diterangkan dalam 3 hadis di atas, namun dalam semua aspek ibadah dan amal saleh yang akan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan. Maka amal-amal sosial untuk menyantuni orang miskin dan kaum duafa, berlomba dalam pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan umum, berlomba dalam pembangunan sarana ibadah pendidikan dan panti sosial, atau berlomba untuk menanggulangi musibah bencana alam dan lain-lain adalah ladang-ladang yang subur untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah bersedekah ketika kamu sehat dan khawatir akan jatuh miskin, dan kamu menginginkan menjadi orang kaya, dan janganlah kamu menangguhkan sedekah sampai kamu menghadapi sakaratul maut, baru kamu berkata kepada seseorang, barang anu untuk si fulan, barang anu untuk si fulan. Bersedekah ketika sudah diambang kematian sudah terlambat. Ini adalah cermin dari kekikiran seseorang, dan tentu saja sama sekali tidak ada semangat perlombaan dalam amal kebajikan. Oleh karena itu Allah yang Maha Rahman Maha Rahim juga mengingatkan agar untuk mengikuti perlombaan tersebut kita harus melakukannya sesegera mungkin. Perhatikanlah firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 133 berikut. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.